Selamat pagi adik-adik semua. Ya, apa kabarnya? Ya, luar biasa. Yes, yes, boom. Ya, adik-adik pagi ini kakak Tanti ditemani sama kakak Sisi. Iya, kita akan sama-sama puji Tuhan. Semuanya sudah pada mandi kan? Iya, sudah pakai baju yang cantik? Oh, bagus. Kalau begitu, kalau semuanya sudah mandi, bajunya sudah rapi, jangan lupa Alkitabnya adik-adik ya. Alkitabnya jangan lupa. Terus uang persembahannya juga jangan lupa ya. Kalau begitu kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Ayo kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, kucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya adik-adik, kalau burung-burung di udara saja bisa memuji Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya makanya kakak harapkan adik-adik walaupun kita ibadahnya di rumah, tetapi kita kalau puji Tuhan harus yang semangat. Iya, kita mau berdoa pembukaan, kita nyanyi mana jempol, mana jempol. Ya, angkat jarinya semua ya. Mana jempolnya? Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jarinya? Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Ya, semuanya sudah lipat tangannya. Ya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan masih anugerahkan buat kami semua. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau masih anugerahkan buat kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, silahkan duduk kembali. Iya, kita masih puji Tuhan, kita nyanyi, kita belajar lagu baru dulu ya. Kita nyanyi halo, halo, hello, hello, oh lala. Ya, kalau belum pada tahu kita sama-sama belajar. Ayo, silakan Kakak Sisi. Hello, hello, halo, halo, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka,
sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu, besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu, judulnya Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan kesehatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Budi. Silahkan Kakak Budi. Terima kasih Kakak Tanti. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta tolong sama Tuhan agar kita semua untuk bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami akan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita terambil dari Kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Judulnya Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan adik-adik, di mana dikatakan berbahagialah kita yang senantiasa untuk melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Amin. Baik adik-adik, Imam Sakaria dan istrinya Elisabet adalah sepasang suami istri yang belum mempunyai seorang anak. Dan istrinya Elisabet ini mandul dan sudah lanjut usia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu hari Imam Sakaria mendapat tugas pelayanan untuk melayani di bait suci atau di gereja, tempat ibadah untuk melayani Tuhan. Dengan mendapat pelayanan ini harus diundi. Siapa yang akan mendapat undian itu, maka dia akan melayani di bait suci. Maka demikian pada saat itu Sakaria mendapat undian dan dia harus melayani untuk di bait suci. Iya, baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu Sakaria atau Imam Sakaria mempersiapkan segala sesuatunya untuk dalam ibadah. Dia mempersiapkan pembakaran ukupan kepada Tuhan. Ketika melakukan pembakaran ukupan itu adik-adik, Imam Sakaria berdoa, begitu juga dengan istrinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin seorang anak dalam keluargaku, seorang anak laki-laki. Iya, Sakaria atau Imam Sakaria dan Elisabet ini selalu melakukan doa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tiada henti-hentinya.
Begitupun dengan kita adik-adik, ada masalah apapun yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bernyanyi memuji Tuhan, maka Tuhan akan melihat dan mendengar. Inilah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, demikian juga pada saat itu ketika Zakaria dan istrinya Elisabet berdoa meminta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doa Imam Zakaria dan Elisabet. Dia mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Zakaria dan Elisabet bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, ketika malaikat Gabriel menyampaikan sukacita, kabar gembira kepada Imam Zakaria dan Elisabet, ada keraguan di hati Imam Zakaria. Keraguan apa itu adik-adik? Dalam pikirannya terganggu. Mana mungkin? Saya sudah tua, sudah renta, istriku juga sudah tua, mandul. Mana mungkin dia akan melahirkan seorang anak laki-laki? Apa yang terjadi? Ketika Imam Zakaria telah melakukan semua tugasnya dalam pelayanan di baik suci atau di gereja, tempat ibadah, dia keluar karena ketidakkepercayaannya kepada Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Akhirnya Imam Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Tetapi adik-adik, Imam Zakaria bisu hanya berlaku ketika istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pesan itu sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki dan dia harus menamai anak laki-laki itu bernama Yohanes. Ketika istrinya mengandung dan tiba saatnya Elisabet ini melahirkan seorang anak laki-laki, dan pada saat itu Imam Zakaria yang tadinya bisu akhirnya bisa berkata-kata dan memberikan nama kepada anaknya, yaitu Yohanes. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita ada masalah di rumah, ketika kita bertengkar, berkelahi dengan kakak, berkelahi dengan adik, ada yang tidak disuka, berantem dengan teman, dibenci, dibombe, apapun itu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan. Maka hati kita tadi yang suka marah-marah, yang tadinya cemberut, yang tadinya iri, benci, menjadi sukacita yang luar biasa. Ya, baik adik-adik, pesan Kakak Budi buat untuk kita semua, mari kita semua yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, kita akan senantiasa bersukacita oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Budi. Ya, tadi ceritanya tentang apa? Ayo, masih ada yang ingat? Iya, ceritanya tadi tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, sebagaimana doanya Ibu Elisabet sama Bapak Zakaria yang sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, makanya mereka sangat senang sekali. Ya, adik-adik, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan selalu bersuka cita. Ya, untuk meresponi perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita nyanyi Duduk Senang Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di
di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita ulang sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita. Untuk itu, kita angkat satu lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya, baik adik-adik, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menyatakan syukur dan sukacita kami hanya kepadamu. Buatlah kami selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga sukacita itu senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, di masa pertumbuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapakku yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kebaikan-Mu, serta kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami senantiasa memberlakukannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapakku yang baik, kami mau berdoa buat kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam bangku pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan balita ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam masa kanak-kanaknya, dan dalam segala hal apapun itu ya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, bahkan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, serta keluarga besar kami dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Berikan kemampuan, kekuatan, serta kesehatan. Dan jauhkanlah mereka ya Tuhan, dan lindungilah mereka ya Tuhan, dari hal-hal apapun itu. Dari wabah virus corona, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa seiblis, sakit penyakit, apapun itu ya Tuhan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, pendeta kami, majelis kami, jemaat kami. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam usahanya, dan dalam segala hal apapun itu ya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga, memelihara, melindungi, bahkan menjauhkan dari hal-hal apapun itu ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya itu Tuhan Yesus kami tolak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kehidupan kakak-kakak pengasuh kami dalam
kesibukannya, dalam kesehariannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, maupun dalam hal apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga senantiasa menjaga, memelihara, melindungi dalam setiap aktivitas dan langkah kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan jauhkan mereka juga ya Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan Yesus kami tolak juga hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun saja mereka berada. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, bahkan bangsa kami, negara kami, presiden kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam tugasnya, dalam pemerintahannya. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus, Ia lakukan, Dia kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, segala pergumulan hidup kami, permohonan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong kehidupan kami semua. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa yang kami bawa dan ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak jemput adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi I Love You Jesus, pakai gerakannya ya. My heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus senantiasa memelihara kehidupan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah seluruh ibadah kita, rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Pesannya Kakak Tanti, adik-adik tetap tinggal di rumah
dengar-dengaran sama orang tua. Terus kalau ada tugasnya dari sekolah harus dikerjakan ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.